RRQ dan juga BTR Win. Betul. Dan langsung aja kita menuju ke arah Land of Dawn ya. Dimana kali ini skor sementara 1 sama ya. Dan ini adalah kesempatan yang terakhir di game kita yang terakhir. Dan jangan lupa bagi kalian yang mau nonton di Buya, kita di sana delay 5 menit lebih awal. Nah makanya kalian kalau bingung di kolom komentar kok banyak banget spoiler karena mereka nontonnya di Buya. Karena selain delay 5 menit lebih cepat, kalian bisa mendapatkan diamond gratis. Tepat sekali. So kita akan lihat juga sejauh ini dari sisi Bellator Era nggak mau bermain agresif, Aemon masih tetap aman-aman aja. Buat kalian juga nih yang pengen investasi bangku gaming, boleh banget Steel Diplomacy Invisible jadiin wishlist kalian. Karena di area bottom lane nih, 2 hero dari Bellator Era udah mulai memberikan gempuran terhadap 2 hero dari RRQ Mika, Talia. Yap, dimana kali ini kita juga bakal melihat ya di arah bottom lane sudah ada 2 orang melawan 2 orang sekaligus, 2 face 2. Akannya ada terjadi skirmish, akankah mencoba untuk dipaksakan juga di arah bottom lane-nya? Tapi jangan lupa juga 2 pemenang nantinya dari Women's Star League Season yang keempat. Ini bakal menuju ke ke arah Mobile Legends Women Invitational di tanggal 27 sampai 30 Januari nanti. Benar banget ya, Kupanya meninggal membuat Cel harus berdoa dulu memanggil papalan Kupa yang terpick off di area Tarat dari RRQ Mika. Kita akan lihat sejauh ini dorongan yang diberikan oleh Bellator Era membuat RRQ Mika harus recall terlebih dahulu, khususnya dari Queenie. Di area top lane juga kita bisa lihat juga Lele udah mulai coba untuk memberikan space terhadap As agar S bisa mengamankan karya gold buff-nya. Valnir harus mulai coba untuk bermain hati-hati, nggak mau terlalu overcommit. Point of view kita juga berada kembali di area bawah di mana ada 3 hero dari Bellator Era memberikan kepungan ke area Queenie dan juga Pong. Buat Paul harus mulai hati-hati, nggak mau mengambil resiko, dia bermain safety banget di balik Tarat, Talia. Iya, karena ini ya balik lagi, ini adalah game penentuan, pasti setiap langkah bakal diperhitungkan banget. Tapi lihat di arah top lane ya, 1v1 situation juga antara Lele dan juga Valnir, di mana Lelenya mencoba untuk dipukul mundur oleh seorang Valnir dan kembali lagi untuk mempertahankan dan untuk nge-clear terlebih dahulu wave minion di arah top lane. Sedangkan Chell di arah bottom lane dia mempunyai 2 orang ya, dari Popol dan juga Kupa, masih bisa untuk menahan gempuran dari seorang Ravela bersama dengan adanya Beatrix. Nggak mau dikasih bebas lagi nih seperti di game yang kedua, di mana Popol Kupanya itu cukup free ya mendapatkan tarot, tapi kali ini nampaknya bakal mencoba untuk di-ganking aja ke arah Popol ya. Yes, benar banget. Kalau ini Popolin Kupanya dibuat struggling karena Lele udah mulai coba untuk nge-poking aja ke area turtle-nya, memberikan space juga karena S udah mulai ngebantu nge-baby shot ke area bottom lane dari sisi Queenie di sana. Bahkan turtle kali ini masih dicuekin aja dari kedua belah tim karena Paul udah mulai masuk ke area dive in ke area satu tarotnya Bellator Era, tapi sayang sekali first blood-nya berhasil diamankan oleh Bellator Era, di mana Paul harus tumbangkan. Kompensasi trading call terjadi karena Chell menjadi korban selanjutnya. S yang salah jalur langsung dikelola dengan salah Bellator People, di mana 2 hero Bellator Era tumbang. Meanwhile di area top lane kali ini pertarungan cukup keras dari Valnir dan juga Lele. Gogoy join the fight, Valnir dalam bahaya dan lagi-lagi trading kill 2 untuk 2 di menit yang ketiga, Talia. Yap, 2 untuk 2 di menit kita yang ketiga. Ini benar-benar mencoba untuk bermain lebih pasti lagi dari kedua belah tim. Sangat amat seimbang juga di menit kita yang early seperti ini, mencoba untuk mendapatkan 1 demi 1 poin pick off dan juga item terlebih dahulu. Sedangkan Vivia mencoba untuk langsung melakukan ganking aja dengan ada Badam Kupa. Paunya udah cukup sekarang, langsung aja dibantu dengan ada balap bantuan dari seorang Vival. Pebbles of Blade juga ke arah depan, mengincar lagi ke arah seorang Queenie, tapi Queenie masih terlalu sulit untuk digapai dan membuat Vivalnya akhirnya kembali untuk ke belakang. Sedangkan dari Cini mencoba untuk mendapatkan dua population, tapi sang Wind Claw-nya berhasil terkena dan membuat Queenie-nya ternyata tidak bisa lolos dari papan catur yang digelar. Yes, Wow. dari top pit udah mulai coba untuk kompensasi aja dan kehilangan 2 hero dan bahkan 1 objektif. Turtle dibayar dengan adanya objektif Turtle yang diamankan. Sorry, tadi dari objektif Turtle RRQ Mika yang berhasil diamankan ya. Bahkan sang Wind Claw pun nggak mampu untuk meng-cancel pergerakan dari Roadman Version yang di-pop-up oleh Cini. Ini yang membuat dari si RRQ Mika benar-benar harus mulai lebih hati-hati lagi karena PT bongkar turret yang diamankan oleh dari Papain Kupa dari Bellator Era sendiri berhasil mengurangi setengah dan bahkan sedikit dari HP turret yang ada di area bawah tier 2. Kali ini pun Vival kembali melalang buana mengarah ke area jungle lainnya, walaupun kali ini pun Lele dalam bahaya. Udah Divine Sword juga mundur ke area belakang dengan Consecration, masih bisa menahan dealing damage tapi nggak mau terlalu dikelola lebih jauh. Lele prefer untuk melakukan cutting terhadap wave mini yang ada di area top lane Italia. Tapi sudah mulai di ganking aja di area bottom lane. Lihat bagaimana Ash-nya mencoba untuk langsung
langsung mengkonekkan aja Endless Shards, tapi langsung aja bala bantuan datang dengan adanya Blessing of Moon Goddess yang membuat akhirnya masih cukup sustain dari Popol Kupa bersama dengan SSC daerah bottom lane. Vival yang mencoba untuk mendapatkan 1 poin pick off dan juga Temples of Blade untuk defensif. Tapi itu sebenarnya ya, kalau menurut aku Temples of Blade tanpa perlu dikeluarkan, Vival udah pasti selamat. Yes, tapi ternyata itu kalkulasinya dari sisi Vivalnya agar Betul, jauh lebih selamat lebih pasti lagi, lebih iya. pasti lagi. Dan satu objektif outer turret kembali berhasil direnggut oleh Bellatron Era yang membuat Bellatron Era kembali mendapatkan advantage. Meanwhile di area top lane, Lele udah mulai mengcutting wave minionnya, memberikan jalan. Begitu pun juga dengan Aidit nih. 2 hero sustain, 2 hero durability tinggi, nggak mau 1v1 situation. Dia prefer untuk meng-clear wave minion aja, meng-cutting wave minion aja. Lele udah mulai rotasi ke area mid lane. Kali ini Sangin Cloud udah mulai dibuka. We are angry diaktifkan begitu saja oleh seorang Chell mengarah ke area beberapa wave minion yang ada, membuat dari Bellatron Era harus mundur sejenak nih. Wow, di area top lane kali ini Ash harus mundur sejenak. Endless Charge dikeluarkan begitu saja, tapi Cini dari bawah langsung mengeluarkan Real World Manipulation, dibombardir begitu saja oleh seorang Queenie. Namun Cini harus mundur sejenak karena satu objektif hero dari Artimika berhasil mereka tumbangkan. Tapi di area mid lane, Temples of Blade dikeluarkan begitu saja mengarah seorang Gyogre, membuat Vival berhasil membuat killing spree-nya di area mid lane kali ini. Yap, sedangkan kita bisa melihat di area top lane sudah hilang satu lagi outer turret yang berhasil didapatkan oleh Bellatron Era. Turtle Camp by Buyah kali ini untuk di menit kita yang ke-6 sudah hadir kembali di tengah-tengah Land of Doubt. Akankah mencoba untuk langsung dipastikan didapatkan lagi dari Bellatron Era yang sedang meliding tempo permainannya dengan adanya network yang kali ini masih berhasil untuk diungguli oleh Bellatron Era sebanyak 3.000 network. Dan kalau misalnya Bellatron Era ini konsisten seperti ini, rapi mainnya, ini bukanlah hal yang gak mungkin untuk Bellatron Era memenangkan game yang ketiga. Yes, benar banget. So, that's why Artimika tinggal tunggu momentum aja apa kesalahan yang bisa dikelola oleh mereka, karena kali ini dari Bellatron Era udah mulai menggabrak-gabrik line up dari Artimika, di mana distraction itu kalau seorang Vival membuahkan hasil. Satu objektif outer turret pertama di mid lane berhasil tumbangkan. Real World Manipulation di Popa pun mampu menumbangkan satu hero dari Artimika. Ash kali ini benar-benar terjegal, gak diberikan chance untuk shining di game yang ketiga di menit ke-7 kali ini, Thalia. Betul sekali. 90 detik juga kita bakal melihat adanya Lord yang pertama. Balik lagi Lord yang belum enhance, tapi dengan adanya Bellatron Era semakin meliding lagi dari segi networknya. Ini RRQ harus mencari momentum yang pasti bagaimana untuk mengejar ketertinggalan dari mereka. 1v1 situation juga di arah bottom lane, sama-sama 2 hero yang durabilitasnya cukup tinggi juga. Sedangkan kalau kita lihat ini adalah pertarungan yang bisa dibilang minion sama minion. Lama banget kelar ya kalau misalnya tidak ada bala bantuan. Sedangkan di arah top lane yang mencoba untuk di-pressure aja dari Bellatron Era, mencoba untuk mendapatkan targetnya Badam Kupa karena seorang Fauda membuat poinnya harus hilang begitu pula dengan adanya Ash. Kali ini mencoba untuk mendapatkan target lock ya. Chell berhasil ditumbangkan, tapi Soblay juga karena depan membuat mega kill. Kali ini berhasil didapatkan, Queenie sudah hilang dan juga Papa Catur yang digerak. Kali ini dari seorang Cini hampir saja mendapatkan seorang Hashnya, dan bahkan dengan ada bala bantuan dari seorang Lee berhasil menjadi eksekutor yang terakhir. Lele coba maju ke depan, iconic Edge aktif begitu saja, tapi damage yang diberikan seorang Vival terlalu sakit. Disusul dengan ada satu buah Void Blaze yang dikeluarkan oleh seorang Cini, membuat damage yang masuk ke tubuh seorang Lele tadi berhasil didinal dan bahkan membuat Lele harus tumbang. Kita bisa lihat juga di mana Bellatron Era gak mau kehilangan peluang, mereka langsung melakukan mengakuisisi terhadap opsi jungle dari RRQ Mika. Bahkan kali ini pun wave ini menunjang pergerakan dari bottom Era udah mulai dalam perjalanan, dibersihkan begitu saja Sangin Close. S masih coba untuk memberikan bala bantuan dengan membersihkan wave pin tersebut, dan Turtle kini pun sudah berubah menjadi Lord yang pertama. Ini dia Lord Came by Buyah, di mana teman-teman dari Bellatron Era pun gak mau kehilangan peluang karena mereka udah mulai men-lead tempo permainannya. Mereka langsung pede banget, overconfident untuk melakukan poking terhadap Lord yang pertama, Thalia. Yap, dan instant replay by Lita kali ini yang bakal kita lihat, di mana ini adalah setup team fight ya, setup war yang sudah dibentuk oleh teman-teman dari Bellatron dan berhasil untuk mendapatkan target locknya yaitu Pau. Dengan adanya Badam Kupa dan langsung aja dibantu dengan adanya Void Blast dari seorang If, dan langsung dengan adanya satu orang yang berhasil ditumbangkan, berhasil lagi untuk mendapatkan satu demi satu point pick off dengan Vival maju ke arah depan Temples of Blade, dan juga disusul dengan adanya Reward Manipulation. Yes, sebenarnya ini udah enak banget sih dari gameplaynya Bellatron Era. Bahkan kita bisa lihat juga dari sisi itemization-nya Vival udah jadi DHS, Wars dari di kantong yang membuat damage dari Vival sendiri udah enak banget dan sakit banget. Apalagi dari sisi udah jadi S-Queen 1 yang ketika dia pop up dari sisi Void Crystal-nya itu memberikan efek
efek slow yang signifikan ke area hero dari RRQ Mika. Satu objektif turret di area mid lane, kedua berhasil mereka renggut. Satu persatu objektif atau turret dari RRQ Mika kini sudah hilang. Bahkan Lord yang berhasil mereka secure udah berhasil dilulantakan oleh RRQ Mika di area bottom lane. Kini RRQ Mika coba untuk mulai menjegal pergerakan dari Bellatron Era agar tidak bisa menunggat inner turret ya, tapi sayang sekali Bellatron Era berhasil menembus pertahanan dari RRQ Mika. Bahkan real world celebration-nya di-pop up begitu saja. Endless Shard yang dibuka di dengan satu dua Endless ini ya, tanpa outlet yang dikeluarkan oleh seorang Vival di area base turret-nya RRQ Mika tadi. Yap, satu ini pintu turret lagi di area top lane yang berhasil dirontokkan oleh teman-teman dari Bellatron Era. Dengan ada Blessing of Moon Goddess, lihat bagaimana teman-teman dari Bellatron Era udah full kembali dari segi HP-nya. Lele mencoba untuk menahan badan aja dengan adanya Ionic Age-nya di arah depan, tapi di arah bottom lane mencoba untuk didapatkan lagi satu buah inhibitor turret, tapi sayang sekali tidak ada minion penunjang yang cukup baik sehingga membuat Bellatron Era harus lebih sabar lagi, set up dulu dan juga disengage terlebih dahulu daripada nantinya justru bisa teroutplay oleh teman-teman dari RRQ Mika. 58 detik menuju Lord kita yang kedua di menit yang ke-11 pula. Sebentar lagi nih harusnya ketika Lord hadir di tengah-tengah Land of Dawn ini udah menjadi Lord yang enhance, tapi kalian juga bisa banget nih untuk mulai trading di Oxtrade dengan hanya daftar dan juga minimum itu 10.000. Benar banget nih, dan juga buat kalian yang udah mulai trading, udah dapat cuan di Oxtrade, kalian boleh banget untuk masukin wishlist Steel Series yang Arctis Prime sebagai headphone yang enak banget karena kualitasnya tuh oke punya guys. Dan ini dia kita lihat di mana passive gaming setelah beberapa team fight terjadi di masing-masing titik udah mulai diterapkan nih sama teman-teman Bellatron Era dan juga RRQ Mika. Walaupun udah di Divine Sword juga yang mengarahkan orang Lele yang benar-benar bisa sustain, punya durability tinggi, udah nggak ada artinya lagi. Vival benar-benar udah bisa mengkikis tengah dari SP seorang Lele. Membuat Lele pun harus mundur ke belakang berkat bantuan Holy Healing yang di-spout oleh Poe di area top lane tadi, Talia. Yap, Turtle kan Lord sudah hadir kali ini di menit kita yang ke-12. Sudah enhance juga dan nampaknya ini bakal dizoni habis-habisan oleh teman-teman dari Bellatron Era. Dan RRQ Mika sudah bakal memberikan Lord ini dengan cukup free karena memang posisinya dengan adanya net worth 9.000 loh yang udah diunggulkan oleh teman-teman dari Bellatron. Ini udah sulit banget bagi RRQ Mika untuk melakukan kontes terhadap Lord ya, jadi bakal menjadi Lord yang cukup free. Ini bagaimana dari RRQ Mika mau coba untuk mendefensif aja dari segi high groundnya. Harusnya masih cukup kuat karena dari RRQ mereka punya Gyogoi dengan ada Cecilian. Mereka juga punya Queenie dengan Nibiru Passion-nya masih cukup cepat untuk memberikan clear terhadap wave minion. Tapi balik lagi seperti apa setup tim fight juga yang nantinya bakal dilontarkan oleh teman-teman Bellatron Era. Yes, karena masih sulit sih dari sisi RRQ Mika sendiri menyentuh untuk backlane-nya ya. Sininya nih benar-benar optimal banget dari penempatan real world manipulation-nya, sehingga dari sisi Bellatron Era ini udah enak banget untuk bisa menembus pertahanan dari RRQ Mika. Tapi kita akan lihat defense mechanism seperti apa karena Lord udah mulai memasuki base star dari Bellatron dari RRQ Mika sendiri. Bahkan udah mulai gebukin aja ke area base star dari RRQ Mika. Wave minion penunjang pergerakan dari Bellatron Era udah memasuki di masing-masing laning phase, masih bisa di defense dengan sangat baik. Iconic Edge-nya udah mulai dihentikan karena ada We Are Angry item Kupa mengarah seorang Lele. Genie di area tengah-tengah sana membuka kotak kematian real world manipulation, dilompat begitu saja, di cancel begitu saja seorang Paul. Tapi dari sisi Vival yang gak mau berhenti, langsung berikan dealing damage signifikan dan shutdown berhasil diterapkan. Tapi Bellatron Era berhasil melakukan breakthrough karena base star dari RRQ Mika dan